tentang pemikiran ekonomi ilmuwan Muslim periode menengah dari mulai Imam Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Al-Maqrizi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Daniel Akidi dan Nama saya Rahmat Kurniawan. Nama saya Siti Sari. Nama saya Latifah. kami semua tim. Saya lanjut. Sebelumnya mohon maaf atas ketidaklengkapan dari peserta kami, yaitu ada sekitar 3 orang yang tidak hadir karena ada suatu dan lain hal. Dari kami juga mungkin cukup untuk bisa membahas beberapa poin-poin yang ada di materi yang akan kita bahas. Pemikiran ekonomi yang Muslim periode pada menengah yaitu akan mencakup beberapa latar belakang pemikiran ekonomi Islam, kontribusi Al-Ghazali dalam bidang ekonomi, pandangan Ibnu Taimiyah tentang pasar dan harga, konsep keadilan ekonomi menurut Ibnu Taimiyah, lalu ada pemikiran Ibnu Al-Maqrizi tentang uang dan harga, peran pemerintah dalam ekonomi menurut ulama, relevansi pemikiran ekonomi ulama periode menengah dalam konteks saat ini, perbandingan dan analisis pemikiran ekonomi para ulama, serta kesimpulan dan implikasi pemikiran ekonomi para ulama. Baik, latar belakang akan dibacakan oleh saudara Nana. Silakan dibacakan sampai Latar belakang pemikiran ekonomi ilmuwan Muslim. Pemikiran ekonomi Islam berakar pada Al-Quran dan Hadis yang memberikan panduan moral dan etika dalam kehidupan ekonomi. Prinsip-prinsip utama dalam pemikiran ekonomi Islam meliputi: 1. Keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang adil. 2. Pentingnya kerja keras dan menghindari kemalasan. 3. Larangan riba atau bunga dan spekulasi. 4. Konsep zakat dan sedekah sebagai bentuk solidaritas sosial. Para ilmuwan Muslim di periode pertama mengembangkan pemikiran ekonomi Islam dengan mengkaji dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks sosial dan ekonomi pada zaman mereka. Mereka berusaha untuk memberikan solusi atas berbagai permasalahan ekonomi yang muncul, seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan ketidakstabilan ekonomi. Kontribusi Al-Ghazali dalam pemikiran ekonomi. Al-Ghazali, seorang tokoh kunci dalam pemikiran Islam, memberikan kontribusi signifikan dalam bidang ekonomi. Salah satunya yang terkenal, Ihya Ulumuddin. Bahasa berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk aspek ekonomi. Al-Ghazali menekankan kepentingan keadilan dan ekonomi, menekankan bahwa harta itu mentah-mentah bukanlah tujuan hidup, dan menyerukan agar harta kekayaan digunakan untuk kebaikan dan kesejahteraan bersama. Al-Ghazali juga mengkritisi praktik riba yang dianggapnya sebagai tindakan yang merugikan masyarakat. Ia berpendapat bahwa riba menciptakan jalan memisah antara orang kaya dan orang miskin dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang sehat. Al-Ghazali mendorong masyarakat untuk berinvestasi pada usaha produktif yang bermanfaat bagi semua pihak. Ajaran Al-Ghazali tentang keadilan ekonomi, larangan riba, dan pentingnya penggunaan harta kekayaan untuk kebaikan yang memiliki pengaruh besar pada pemikiran ekonomi Islam di periode selanjutnya. Ia menganggap sebagai salah satu cikal bakal pemikiran ekonomi Islam yang menekankan aspek
pasar dan mendorong efisiensi dan menghasilkan harga yang adil bagi semua pihak. Ia juga menekankan pentingnya transportasi dalam pasar sehingga konsumen dapat memperoleh informasi yang benar tentang harga dan kualitas barang yang mereka beli. Ibnu Taimiyah juga membahas peran pemerintahan dalam mengatur pasar. Ia berpendapat bahwa pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk memastikan keadilan dan mencegah monopoli dalam praktek curang. Pemerintahan juga harus menyediakan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Konsep keadilan ekonomi menurut Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah memberikan pemahaman yang komprehensif tentang keadilan ekonomi. Menurutnya, keadilan ekonomi mencakup beberapa aspek, yaitu 1. Keadilan dalam distribusi kekayaan. Setiap orang memiliki hak untuk memperoleh harta yang halal dan memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemerintah harus berperan aktif dalam mendistribusikan kekayaan secara adil dengan memperhatikan kebutuhan orang miskin dan kaum duafa. 2. Keadilan dalam perjanjian. Setiap transaksi ekonomi harus dilakukan dengan penuh kejujuran dan kesepakatan bersama. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan atau ditipu dalam transaksi. 3. Keadilan dalam penetapan harga. Harga barang dan jasa harus adil dan mencerminkan nilai sebenarnya. Pemerintah harus mengatur harga agar tidak terjadi penipuan atau eksploitasi oleh pihak tertentu. Keadilan ekonomi menurut Ibnu Taimiyah bukan hanya sekedar distribusi kekayaan, tetapi juga mencakup aspek moral dan etika dalam setiap transaksi ekonomi. Ia menekankan pentingnya kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab dalam kehidupan ekonomi. Pemikiran Ibnu Al-Makhrizi tentang uang dan harga. Ibnu Al-Makhrizi, seorang ilmuwan muslim yang hidup di abad ke-14, membahas tentang uang dan harga dalam konteks sistem ekonomi pada zamannya. Ia melihat uang sebagai alat tukar yang penting dalam transaksi ekonomi. Ia juga mencatat bahwa
keadilan dalam distribusi kekayaan, yaitu menekankan tanggung jawab sosial dan tentunya membantu kaum miskin. Dan dua Pak. Yang ketiga, pentingnya kerja keras dan menghindari pemalasan dengan mendorong etos kerja yang kuat dan produktivitas. Yang keempat, pada pemerintah dalam mengatur ekonomi, menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menciptakan kondisi ekonomi yang adil dan stabil. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam dunia modern dapat membantu menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan bermartabat. Perbandingan dan perbandingan dan analisis pemikiran ekonomi ulama, yaitu ada pemikiran ekonomi para ulama periode menengah memiliki persamaan dan perbedaan yang menarik. Al-Ghazali lebih menekankan aspek moral dan spiritual dalam ekonomi, sementara Ibnu Taimiyah memiliki pandangan yang lebih pragmatis dan realistis tentang mekanisme pasar. Sedangkan Ibnu Al-Mafridi berkontribusi dalam pemahaman tentang uang dan harga dalam konteks sistem ekonomi pada zamannya. Perbedaan dalam pandangan mereka menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Islam adalah sebuah proses yang terus berkembang, menyesuaikan diri dengan konteks sosial dan ekonomi yang selalu berubah. Dengan memahami perbandingan dan analisis pemikiran ekonomi ulama periode menengah, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar dalam ekonomi Islam, pemikiran ekonomi Islam. Kesimpulan dan implikasi pemikiran ekonomi ulama. Pemikiran ekonomi para ilmuwan muslim periode menengah memberikan sumbangan yang signifikan terhadap pengembangan pemikiran ekonomi Islam. Mereka menekankan pentingnya keadilan, moralitas, dan etika dalam kehidupan ekonomi dan memberikan solusi atas berbagai permasalahan ekonomi yang muncul pada zaman mereka. Penerapan prinsip-prinsip dalam pemikiran ekonomi ulama periode menengah dapat membantu menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan bermartabat. Pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk membangun sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Pengembangan pemikiran ekonomi Islam harus terus dilakukan dengan mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi yang selalu berubah. Peran ulama dan cendekiawan muslim sangat penting dalam proses ini untuk memastikan bahwa pemikiran ekonomi Islam tetap relevan dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia. Pemikiran ekonomi Islam klasik seperti yang dikemukakan oleh Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Al-Mafridi masih relevan dalam dunia modern. Prinsip-prinsip mereka menekankan pentingnya keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan yang merupakan hal penting untuk membangun masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Baik, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan dari apa yang telah materi kami sampaikan tentang pemikiran ekonomi yang menengah. Barangkali dari rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya, silakan, kami akan terima pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin kepada kelompok 2, saya mau bertanya perihal apa saja sih peranan Al-Ghazali berkontribusi dalam pengembangan ekonomi Islam. Apa saja peranan Kontribusi Imam Al-Ghazali dalam pengembangan ekonomi Islam. Al-Ghazali dalam kontribusi Pengembangan ekonomi Islam. Terus selanjutnya silakan ditanggung dulu. Anda mau bertanya?
ilmuwan Islam terhadap etika bisnis dan keadilan ekonomi. Dan keadilan ekonomi. Lalu, bagaimana hal ini membedakan ekonomi Islam dari sistem ekonomi lainnya pada masa itu? Sebutkan bayaran nggak dong kayak sebutkan apa saja tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat pada periode menengah ini. Baik guys, terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan. Kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah kita tulis. Dari Ananda dulu ya. Bagaimana pandangan ilmuwan Islam terhadap etika bisnis dan keadilan ekonomi? Lalu bagaimana hal ini membedakan ekonomi Islam dari sistem ekonomi lainnya pada masa itu? Jawabannya akan dijawab oleh Mbak. Pandangan ilmuwan Islam terhadap etika bisnis dan keadilan ekonomi sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip moral dan ajaran agama yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Secara umum, mereka menekankan pada keadilan, kejujuran, transparansi, dan penghindaran eksploitasi dalam kegiatan ekonomi. Perbedaan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya. Pada masa itu, sistem ekonomi yang dominan adalah sistem ekonomi yang lebih mengutamakan keuntungan pribadi, yang seringkali mengabaikan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial. Sistem ekonomi kapitalis misalnya fokus pada akumulasi kekayaan oleh individu atau perusahaan dengan mengeksploitasi sumber daya dan tenaga kerja. Dalam sistem ini, praktik-praktik seperti riba, ketidakadilan dalam distribusi, dan eksploitasi sering terjadi. Berbeda dengan sistem tersebut, ekonomi Islam menekankan pada keberlanjutan sosial dan ekonomi yang adil. Misalnya, dalam Islam, setiap transaksi harus memiliki tujuan untuk mendatangkan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, dan keuntungan tidak boleh diperoleh dengan cara yang merugikan atau tidak adil. Ini membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lain pada masa itu yang lebih cenderung mementingkan keuntungan individual atau kelompok tertentu dan memperhatikan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial. Terima kasih. Pertanyaan Rija, perihal apa saja peranan Imam Al-Ghazali dalam kontribusi pembangunan ekonomi Islam? Ya, Mas. silakan dijawab. Al-Ghazali seorang cendekiawan Muslim terkemuka memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ekonomi Islam melalui pemikiran filosofil, etika, dan hukum Islam. Berikut adalah perannya. Yang pertama, konsep keseimbangan ekonomi. Yang kedua, ada etika dalam ekonomi. Ketiga, teori kebutuhan atau maslahah.
Selanjutnya pertanyaan dari Mila, sebutkan apa saja tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat pada periode menengah ini. Jawabannya akan dijawab oleh Nana. Pertama ada tantangan struktural, tantangan struktural ada dua. Yang pertama tingkat produktivitas kita, yang kedua ketergantungan pada sumber daya alam. Terus tantangan global ada tiga macam. Pertama perubahan ekonomi global, yang kedua dampak pandemi COVID-19, yang ketiga ketidakpastian ekonomi. Tantangan internal ada tiga contoh: pertumbuhan ekonomi yang melambat, kesenjangan ekonomi, dan keterbatasan infrastruktur. Untuk kan tadi disebutkan ketidakpastian ekonomi, maksudnya teh kumaha, contohna kumaha. Ketidakpastian ekonomi global dapat mempengaruhi seperti kepercayaan investor dan pertumbuhan ekonomi. Mungkin